Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah walaupun dalam keadaan dingin, keadaan hujan. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita dari dunia jahiliyah ke dunia ilmiah. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita akan mencoba membahas tentang sabar. Sabar Allah menyebutkan dalam Al-Quran lebih kurang 104 kali. Jadi 104 kali dalam 93 surat. Jadi hampir tiap-tiap surat itu Allah ada menyebutkan sabar. Sabar adalah suatu sifat yang terpuji yang dimiliki oleh seseorang. Jadi tidak semua orang memiliki sifat sabar itu. Makna sabar adalah seseorang bisa menahan diri dari amarah ataupun emosi. Jadi sabar itu bukan orang kalah. Jadi misalnya dia lihat ada sesuatu hal yang tidak bermanfaat dan membawa akibat yang fatal, dia akan mengundurkan diri. Pengunduran diri ini bukan berarti dia kalah. Ya, ini yang harus kita maklumi. Kadang-kadang di dalam masyarakat kalau kita sabar, orang marah ke kita. Di dalam bahasa Inggris, sabar ini disebut dengan istilah pasien atau pasien. Ya, karena bahasa asing ada yang menyebut pasien atau pasien. Ya, itu artinya sabar. Jadi pasien itu bukan orang sakit. Jadi orang yang sabar menerima segala sesuatu yang diberikan oleh Allah. Jadi oleh karenanya terhadap si pasien ini diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah. Kalau dia salat tidak bisa menggunakan air, bisa tayamum. Kalau dia tidak bisa berdiri, bisa duduk. Kalau tidak bisa duduk, dia berbaring. Inilah kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang bersimbol pasien tadi. Jadi pada prinsipnya kalau kita masih sadar, salat itu harus dilaksanakan. Jadi tidak bisa ditinggalkan. Jadi jangan nanti ada sakit sedikit kemudian dibilang oleh dokter saya tidak bisa kena air. Jadi dalam Islam ini, dalam agama Islam ini banyak kemudahan-kemudahan. Tetapi jangan dimudah-mudahkan. Karena semuanya itu walaupun mudah sudah diatur. Ada tata tertibnya. Jadi ini
sifat sabar ya, sifat sabar itu. Kemudian sabar itu ada beberapa macam. Yang pertama, sabar dalam keluarga. Ya, jadi sebagaimana kita lihat di dalam Al-Qur'an, Luqman mengatakan kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah." Ya, jadi wahai anakku, janganlah engkau mensyarikatkan Allah. Ini apa artinya? Kita mengajarkan anak-anak kita itu untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat. Jadi jangan dia melaksanakan ibadah tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian pada ayat yang lain Allah juga menyebutkan, janganlah kamu mengatakan kepada kedua orang tuamu, wa qul lahuma qaulan karima. Tetapi berkatalah kepada kedua orang tua itu dengan kata-kata yang baik. Ini yang perlu kita ajarkan, harus dengan sabar, tidak boleh secara memaksa. Kalau kita paksa nanti anak kita akan lari. Jadi ini beberapa hal itu. Cobalah kita lihat Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Ya, dalam peristiwa yang terjadi itu tidak gampang. Masakan seorang orang tua mau memotong leher anaknya. Tapi karena ucapannya ucapan bagus yang diucapkan oleh ayahnya, sehingga Nabi mengatakan, "Ya ayahku, laksanakanlah kalau memang ini perintah Allah." Jadi ini diajarkan oleh Islam, sehingga keluarga itu bisa bersimbol atau sebutan dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Begitu juga dengan istri kita, dengan suami kita. Ya, harus sabar kita. Jangan nanti pulang kantor nasi panas sedikit udah marah. Ya. Jadi ada gara-gara sedikit sudah marah. Nah, ini berarti dia tidak memiliki sifat sabar. Oleh karenanya, sebaik-baik manusia itu manusia yang tiap saat ada wuzuknya. Jadi kalau sudah batal wuzuk kita berwuzuk lagi. Karena wuzuk ini bisa sebagai pemadam amarah yang mengantarkan kita kepada kesabaran. Jadi ini yang perlu dicamkan baik-baik. Ya, memang tidak gampang di dalam berkeluarga. Tetapi jangan pula kita tidak berkeluarga. Karena Nabi mengatakan, kalau kamu memang sudah mampu lahir batin, menikahlah kamu. Sesungguhnya menikah itu akan mengurangi dari perbuatan zina itu. Ya, jadi ini yang perlu. Oleh karenanya pada saat ini kita melihat hal-hal yang tidak baik. Anak membunuh orang tua membunuh anak, suami membunuh istri, istri membunuh suami. Ini kenapa semuanya terjadi? Karena sudah jauh dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Andai kita menuntun berpedoman kepada Al-Quran dan Hadis, peristiwa ini tidak akan terjadi. Ya, apalagi kita sering salat, ya, sering berzikir, insya Allah peristiwa yang seperti ini tidak akan terjadi. Kemudian yang kedua, taat, sabar dalam melaksanakan ibadah. Jadi Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wasta'inu bisabri wassalah. Jadi kamu minta tolonglah kepada Allah, ya, melalui salat. Karena Allah menyebutkan sesungguhnya salat itu berat sekali, kecuali kepada orang-orang yang khusyuk. Ya, pada orang-orang yang khusyuk. Jadi kalau dia sering salat tidak berat. Jadi jangan kita mau melakukan sesuatu, salat enggak, puasa enggak, kemudian kita minta tolong kepada Allah. Allah tidak mengabulkannya, kita marah kepada Allah. Jadi ada prosedur-prosedurnya.
sehingga bisa diterima amalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi makanya Allah memperingatkan kepada kita, kalau kita salat ya ataupun melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, cukupkanlah syarat dan rukun-rukunnya supaya waktu kita salat nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak rintangan-rintangan kita dalam melaksanakan ibadah itu. Umpamanya seperti pernah saya ungkapkan di sini, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Jadi dalam salat kita ini kadang-kadang terhalang dengan harta, kadang-kadang terhalang dengan anak ataupun keluarga. Apakah kita bisa melaksanakannya atau tidak? Jadi hal-hal yang seperti ini dibutuhkan kesabaran. Jadi tidak sekonyong-konyong kita dapat melakukannya. Kemudian yang ketiga, disebutkan dalam Al-Quran itu sabar kita karena kekurangan harta, karena kekeringan, kemudian karena kematian. Di Allah menyuruh kita ya mencari rizki. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Allah akan memberikan rizki kepada orang-orang yang dikehendakinya. Jadi siapa saja yang dikehendakinya akan diberikan rizki. Dan ada pula Allah tidak memberikan rizki kepada seseorang. Jadi Nabi mengatakan al-ikhtiyaru wajibun. Kita terus berusaha. Jadi jangan kita mengatakan capek saya cari-cari hari ini satu pun tidak dapat. Kalau begitu saya juga malah salat zuhur. Jadi itu perintah Allah. Ya, jadi kita disuruh mencari rizki. Kemudian yang berikutnya adalah kekurangan dari kekeringan, ya Allah tidak memberikan hujan, sehingga pohon-pohon, sehingga hewan-hewan macam-macam itu tidak bisa menikmati kehidupannya secara normal. Dikatakanlah misalnya padi tidak panen karena musim kemarau. Jadi oleh karenanya kita disuruh salat supaya turun hujan. Jadi ini kita lakukan, ya malah bukan kita saja yang hadir di lapangan, hewan-hewan pun disuruh hadir. Inilah beberapa penjelasan Allah dalam kita menyangkut dengan kesabaran tadi. Kemudian yang terakhir, sabar karena kematian. Jadi Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Allah akan mematikan seseorang itu sudah waktu yang ditentukan, tidak dipercepat dan tidak diperlambat. Ya, umpamanya selama ini kita melihat di HP kita, viral kita itu ada seorang pejabat, dia dai di Bogor, pas beliau mau khutbah, kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak tahu kita di mana kita meninggal. Apakah di rumah sakit, apakah di sekolah, apakah di masjid. Dulu peristiwa yang sama juga, tapi bukan dai. Ya, ada seorang pekerja setelah salat asar meninggal di masjid Ulekaring. Ya, itu setelah salat juga. Jadi ini yang kita harapkan seperti ini. Masuk dalam kelompok husnul khatimah, bukan su'ul khatimah. Jadi ini yang diharapkan, meninggal kita dalam keadaan yang baik. Nah, tiga kelompok inilah yang sering mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sesungguhnya yang kita miliki ini adalah semuanya milik Allah dan akan kembali kepadanya. Di persoalannya kapan kembali kita tidak tahu.
Nah, itulah makanya Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah kepadanya. Jadi disebutkan di dalam Al-Quran apa namanya, watawasau bil haq watawasau bir sab. Jadi disuruh menyampaikan kebaikan antara sesama kita, ya, dengan penuh kesabaran. Jadi kalau ada orang mengatakan, ya, apa yang kita katakan itu tidak benar atau salah, itu kita jangan marah. Walaupun yang kita katakan itu panduannya adalah di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi barangkali aja dia itu belum mengetahuinya. Jadi makanya banyak sekali peringatan-peringatan kepada Allah. Kalau kita memberikan nasihat kepada seseorang, manakala seseorang menolaknya itu tidak perlu kita marah. Jadi inilah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.